Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Salam dan selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di ibadah sore ini di minggu kedua bulan Juli, di mana kita bisa dipertemukan oleh Tuhan sekalipun ibadah kita masih tetap di rumah kita masing-masing, namun tidak akan mengurangi semangat dan kesetiaan kita dalam mengikuti ibadah. Dan mari saya ajak kita sekalian mengikuti ibadah ini sampai pada akhirnya nanti, dan kita rindu supaya Tuhan mau lawat kita, Tuhan memberkati kita melalui ibadah sore ini. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan tentunya, mari kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat sore hari ini ya Tuhan. Kesempatan kembali Tuhan anugerahkan kepada kami, di mana kami bisa beribadah bersama-sama sekalipun dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami sore hari ini. Dan sementara kami juga mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus tolong kami agar kami bisa fokus kepada firman-Mu. Dan terlebihnya firman-Mu boleh menjadi remah dalam kehidupan kami. Setelah itu kami juga bisa menyampaikan kepada setiap orang yang belum menerima Engkau, sehingga mereka juga bisa menikmati hidup di dalam Engkau, bahkan menerima Engkau sebagai juru selamat mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu sore hari ini dari awal sampai pada akhir. Mohon pimpinan penyertaan Tuhan dan Roh Kudus berikan pertolongan kepada kami, berikan pengertian akan firman-Mu sehingga kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sore hari ini dan di minggu kedua bulan Juli kita masih pada tema yang sama mengenai kesehatan. Di mana juga akhir-akhir ini selalu dianjurkan oleh pemerintah, di mana kita harus menjalankan hidup sehat, salah satunya supaya kita bisa terlepas atau kita bisa terhindar dari pengaruh virus corona yang ada. Dan kemarin minggu kita telah belajar dari firman Tuhan bagaimana firman Tuhan menjelaskan kepada kita tentang kesehatan adalah pemberian Allah kepada kita. Mana kita juga bisa belajar dari 1 Korintus pasalnya yang ke-14 dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah dan kediaman daripada Roh Kudus. Maka pentingnya kita menjaga kesehatan daripada Tuhan, karena itu adalah anugerah yang terbesar pada kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sore hari ini saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita belajar tentang kesehatan dalam keluarga kita atau keluarga yang sehat. Pembacaan kita sore hari ini kita baca dari Roma pasalnya yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya.
Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencercai engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, salah satu penyatu keluarga kita, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, atau keluarga yang sehat adalah komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, ide atau gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lain, dan komunikasi yang sehat adalah salah satu dasar penting bagi kehidupan keluarga. Di sini dari pembacaan kita tadi, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa harus terus belajar untuk menjaga komunikasi yang sehat dengan keluarga. Masing-masing anggota keluarga harus mencari kesenangan satu dengan yang lain demi kebaikan bersama, tanpa ada perbantahan tentunya, dan mencari kesenangan diri sendiri. Komunikasi yang sehat tidak datang secara otomatis, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, namun harus diusahakan terus-menerus supaya dengan komunikasi itu akan bisa memperlancar. Mungkin ada sesuatu keadaan atau kondisi di dalam keluarga kita yang kita rasa seperti ada hambatan, ada suasana yang tidak menyenangkan. Nah, lewat komunikasi ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, akan membuat suasana akan semakin membaik. Di beberapa minggu yang lalu, Bapak, Ibu, kita telah belajar bagaimana satu keluarga, khususnya keluarga perempuan Sunem, kalau kita membaca di 2 Raja-Raja pasal 4 di sana, bagaimana ketika terjadi masalah yang besar di dalam keluarganya, Bapak, Ibu, itu bukan masalah yang ringan dan mudah untuk dihadapi. Tetapi perempuan Sunem ini menjadi teladan bagi kita dalam hal komunikasi, khususnya dengan pasangan kita, tentunya dengan orang-orang seisi rumah kita. Di mana peristiwa itu ketika mereka mengalami keadaan yang tidak menyenangkan, putra satu-satunya telah meninggal. Dan itu peristiwa terjadi ketika anaknya ini bersama dengan ayahnya. Dan kalau kita bandingkan dengan keadaan atau kondisi orang tua di bumi atau di sekitar kita ini, pasti tidak seperti kondisi yang dialami oleh perempuan Sunem ini, khususnya dalam hal komunikasi tentunya. Dia punya hak untuk berbicara kasar dan marah terhadap suaminya. Tetapi begitu dia dengan segala rasa hormatnya, kesopanannya terhadap suaminya, untuk meminta supaya suaminya bisa menyediakan keledai untuk dia pakai pergi ke abdi Allah. Nah, di sini satu pelajaran penting dalam hal komunikasi. Ketika komunikasi itu, komunikasi yang sehat itu akan bisa meredam atau bisa
mengubah situasi yang kita rasakan sungguh tidak baik di dalam keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi yang dihadapi oleh keluarga Sunem ini dengan suaminya tidak membuat keluarga mereka pecah, berantakan, bahkan sampai terjadi perpisahan. Justru dengan mereka menghadapinya melalui komunikasi yang begitu baik, dan pada akhirnya juga Tuhan nyatakan kuasanya, mujizat Tuhan terjadi, dan anaknya yang tadinya sudah mati hidup kembali. Di sini kita juga bisa melihat dari firman Tuhan, Rasul Paulus memberi teladan dalam hal komunikasi, di mana di 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat yang ke-16 berkata, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan yang menambah kefasikan. Omongan yang kosong, yang tidak suci ini artinya ucapan yang tidak bermanfaat, tidak ada gunanya, ucapan perkataan yang tidak memberkati. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, pentingnya menciptakan keluarga yang sehat melalui komunikasi yang sehat juga tentunya. Dari contoh keluarga perempuan Sunem ini dan teladan yang disampaikan oleh Paulus kepada kita sekalian mempertanda bahwa sesungguhnya keluarga yang sehat itu kita bisa mengikuti atau kita bisa mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Oleh karena itu, betapa pentingnya ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus selalu mengenal akan firman Tuhan. Mengenal tentunya membaca, merenungkan. Sehingga ketika ada keadaan yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kita seperti keluarga perempuan Sunem ini, maka tidak ada yang akan membuat suasana itu semakin tidak baik atau tidak menyenangkan. Tetapi oleh karena kita sudah tahu firman, kemudian tentunya juga pengaruh firman akan berpengaruh kepada perkataan kita. Oleh karena itu mari di sore hari ini kita belajar. Kalau kita ingin keluarga kita sehat, mulailah dengan komunikasi yang sehat satu dengan yang lain. Dan komunikasi yang sehat itu bisa kita alami, kita dapatkan, kita praktekkan ketika kita tahu akan firman Tuhan, tahu ajaran Tuhan. Seperti yang diajarkan oleh Paulus tadi untuk menghindari omongan-omongan yang kosong. Roma 15 ayatnya yang ke-6 bahwa menjelaskan terciptanya komunikasi yang sehat akan tercipta juga keluarga yang rukun dan harmonis. Dan keluarga yang sehat tentunya kita bisa melihat ciri-cirinya seperti apa. Ya. Jangan dilihat dari fisiknya atau keadaan jasmani keluarga itu sendiri, tetapi firman Tuhan akan mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita punya keluarga yang sehat. Di sini tidak hanya sehat karena kita memiliki banyak materi, kita mungkin juga punya posisi di tempat kita bekerja, atau mungkin dengan gaji yang begitu tinggi yang kita bisa mencukupi semua apa yang kita inginkan. Tetapi keluarga yang sehat itu pertama kita melihat dari pada komitmen, setia kepada komitmen. Komitmen adalah perjanjian atau keterkaitan untuk melaksanakan sesuatu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya komitmen yang pertama ialah komitmen kepada Tuhan. Ada ajaran firman Tuhan di Matius 22 ayat 37 sampai 38 yaitu tentang mengasihi Tuhan. Pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Nah, firman ini bisa kita wujudkan melalui ketaatan kita kepada Tuhan. Artinya bagaimana kita setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Semua keluarga kita yang sudah hidup di dalam Tuhan, pentingnya komunikasi, pentingnya kesetiaan di dalam kita membangun atau melaksanakan komitmen kita kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari belajarlah setia. Mungkin sudah ada komitmennya yang dibuat sejak kita membangun keluarga kita, sejak kita mengawali pernikahan kita. Nah, kalau Bapak Ibu yang menikah di gereja itu selalu diawali dengan bimbingan pranikah, di mana di situ juga ada komitmen-komitmen yang dibuat oleh kedua belah pihak saat menjalankan kehidupan rumah tangga atau keluarga. Mungkin Bapak Ibu yang menikah di gereja ingat bahwa ada 3 komitmen yang harus dilaksanakan dalam keluarga, yaitu komitmen pribadi, di mana satu dengan yang lain berkomitmen bahwa sepanjang pernikahan, kehidupan keluarga, kita hanya memiliki satu suami dan satu istri. Kita menyebut nama pasangan kita itu satu-satunya adalah istri saya dan suami saya, di mana kami bisa hidup sampai maut yang memisahkan kami. Itu namanya komitmen pribadi. Kemudian juga ada komitmen tentang pelayanan. Anak-anak Tuhan di gereja ini semua melayani Tuhan, tetapi jangan sampai pelayanan itu membuat keluarga kita tidak sehat. Artinya kita sudah fokus kepada pelayanan, jadwal kita, sehingga kita juga tidak ada waktu untuk keluarga, tidak ada waktu untuk bisa merembuk sesuatu yang perlu diselesaikan dalam keluarga kita. Jadi harus dibuat komitmen di dalam pelayanan. Dan karena ada khususnya nanti seorang wanita atau seorang ibu ketika sudah berkeluarga, punya anak, nantinya kesibukan tentu semakin banyak. Nah, bagaimana komitmen berdua tentang pelayanan? Mungkin bisa diatur, ya nanti kalau sudah sibuk bisa dibicarakan, kita tidak bisa lagi atau belum bisa melaksanakan pelayanan kita karena dengan kesibukan dan kegiatan pelayanan tentunya. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, selain komitmen pelayanan itu komitmen dalam pekerjaan. Nah, sebelum kita menikah kita punya pekerjaan atau kegiatan, aktivitas, bisnis lah, usaha dan sebagainya. Nah, sebagai seorang wanita itu perlu dipahami dan dibuat komitmen berdua, di mana nanti setelah menikah kamu gak usah kerjalah karena akan harus mengurus rumah tangga atau mengurus anak. Tetapi ada sebahagian juga sukar untuk menerima komitmen itu karena dia merasa bahwa apa yang dijalankan selama ini itu sangat menguntungkan bagi dia dan juga dia berprinsip nantinya kan akan menambah income untuk keluarga. Nah, ini harus disepakati, komitmen ini harus disepakati karena nantinya akan bisa membuat salah paham di dalam keluarga dan ujungnya nanti terjadi keributan. Nah, itu masalah kesetiaan dalam komitmen. Jadi menjadi dan ingin menciptakan keluarga yang sehat, mari setialah pada komitmen masing-masing. Kemudian dalam setia pada komitmen itu ketaatan terhadap firman Tuhan tadi. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, akal budi dan juga dengan segenap jiwa kita. Lalu setia pada komitmen, bersedia melayani seumur hidup. Selanjutnya mengenai kesetiaan dalam komitmen, di mana kita harus bersedia melayani Tuhan seumur hidup.
Mazmur 27 ayat 4, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Setia dalam melayani. Di sini seumur hidupku tidak hanya kita melayani di gereja tentunya ya Bapak Ibu. Keluarga kita juga perlu dan penting dilayani. Karena kita juga akan sulit berhasil di dalam pelayanan kita di gereja dimanapun kalau keluarga kita tidak terlayani. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sebagai keluarga Tuhan yang ingin supaya keluarganya sehat, penting juga selama Tuhan memberikan umur panjang kepada kita. Sebagai keluarga Tuhan, mari kita juga di sepanjang kehidupan kita mau melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan dan apapun karunia yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita kembangkan dan kita persembahkan kepada Tuhan. Sehingga kita juga melihat ketika kita melayani Tuhan, Tuhan juga senantiasa pelihara kehidupan kita. Jangan pernah takut untuk mau serius dalam melayani. Jangan pernah ragu-ragu untuk melayani. Kalau Raja Daud berkata sepanjang umur hidupku. Karena ketika kita mau serius dengan komitmen yang setia melayani, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan senantiasa memelihara dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Selanjutnya, setia pada komitmen untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh Roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Roh Kudus adalah roh penolong bagi kita sekalian. Jadi di mana kita tidak lagi terikat, terpengaruh oleh keinginan dunia ini ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, keluarga kita menjadi keluarga yang sehat ketika Roh Kudus itu diizinkan untuk memimpin, menuntun keluarga kita. Orang yang punya atau disertai oleh Roh Kudus tidak akan ada keinginan untuk hal-hal duniawi untuk membuat keluarga kita kacau, berantakan, bahkan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setia pada komitmen kita, biarlah hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan mengikuti cara duniawi, bukan mengikuti cara orang-orang yang kita lihat sekarang. Mungkin mereka bahagia oleh karena berkecukupan secara materi, tapi bukan itu keluarga yang sehat. Tadi firman Tuhan berkata bahwa setia pada komitmen untuk hidup dalam pimpinan daripada Roh Kudus. Dan kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga yang sehat, yang selain yaitu tadi kita setia kepada Tuhan, kedua, komitmen terhadap keluarga kita. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Agar keluarga kita menjadi sehat, bukan saja secara jasmani Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi juga sehat dalam hal rohani. Yosua memiliki komitmen untuk menjauhkan keluarganya dari pengaruh-pengaruh kepercayaan yang bukan daripada Tuhan. Karena di zamannya Yosua begitu kental, begitu besar pengaruh kepercayaan-kepercayaan
yang tidak sesuai dengan kepercayaannya, yaitu terhadap berhala-berhala, penyembahan kepada Allah nenek moyang dari bangsa Israel. Karena itu Yosua punya komitmen, dia mau setia kepada Tuhan untuk hidup berkenan kepadanya. Adanya tingkat komitmen yang tinggi dari semua anggota keluarga menjadi faktor penentu bagi keluarga yang sehat, bahagia, dan berhasil. Kedua dari ciri-ciri keluarga yang sehat adalah saling mengasihi tanpa syarat. Pada intinya semua anggota keluarga membutuhkan penerimaan diri, penghargaan, dan juga tentunya ada ucapan terima kasih ketika ada sesuatu yang bisa kita lihat dan saksikan untuk dimunculkan di dalam keluarga. Dan semuanya itu baik penerimaan, penghargaan, dan terima kasih yang tanpa ada syarat. Keluarga yang saling menunjukkan kasih dengan cara yang membuat keluarga sama-sama menikmati. Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sekarang selanjutnya ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, ciri keluarga yang sehat yaitu keluarga yang saling meluangkan waktu dan bertumbuh bersama dalam perenungan akan firman maupun mengadakan mesbah keluarga. Di Lukas pasal 5 ayat 51 dan 52 di sana adalah satu contoh keluarga Maria dan Yusuf, yaitu ibu daripada Tuhan Yesus sendiri, di mana mereka selalu ada kebersamaan di saat ke bait Allah maupun keseharian hidup mereka di dalam keluarga. Artinya kebersamaan itu bisa dinikmati, dan saat ada kebersamaan kita bisa menikmati janji Tuhan. Karena itu penting ya Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga yang sehat juga ditentukan bagaimana kita bisa mengatur waktu dalam keluarga kita. Karena masing-masing ada kegiatannya, bekerja di luar rumah, pelayanan juga terkadang bisa menyita waktu kita sehingga waktu kita tidak banyak buat keluarga. Nah, di sini penting mengatur waktu. Dibuat jadwal bagaimana supaya ketika masing-masing tidak ada kegiatan, anak-anak juga mungkin bisa libur, mari digunakan untuk keluarga. Panjenengan bisa berekreasi atau melakukan satu kegiatan bersama, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika ada kebersamaan, ketika kita bisa menikmati bersama-sama dengan keluarga kita, tentunya ada suasana lain, ada hal-hal yang indah bisa kita nikmati, sehingga juga akan bisa mengubah suasana keluarga kita selama ini tidak nyaman, tidak baik, hanya rutinitas yang terjadi setiap hari. Tapi kalau ada kebersamaan, ada waktu untuk kita ciptakan bersama dengan keluarga, pastikan Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga kita pasti menjadi keluarga yang sehat tentunya. Keluarga yang sehat adalah keluarga yang melakukan dan taat terhadap perintah Tuhan. Nah, karena itu di akhir daripada firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menyampaikan pesan Tuhan juga melalui firman-Nya tentunya agar keluarga kita sehat, tapi tidak hanya sehat sementara. Tentunya juga sehat untuk selanjutnya, selamanya, baik secara jasmani maupun secara rohani. Karena tadi kita mendengar bahwa ketika kita taat melakukan perintah Tuhan, maka itu juga akan membuat keluarga kita menjadi keluarga yang sehat. Nah, salah satunya firman Tuhan yaitu Ulangan 12 ayatnya yang ke-28. Bapak Ibu Saudara sekalian, menasihatkan kepada kita ini dimulai dari kita sebagai orang tua.
Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu. Artinya kalau baik keadaan itu kan menggambarkan satu keluarga yang sehat. Dan kemudian untuk selama-lamanya apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Jadi di sini kita sebagai orang tua menjadi panutan bagi anak-anak kita bagaimana kita bisa hidup seturut dengan firman Tuhan. Sekali lagi kemarin minggu saya sampaikan bahwa kesehatan itu adalah pemberian dan anugerah Tuhan kepada kita. Karena itu kita perlu rawat, perlu jaga kesehatan itu dengan kita mentaati apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Nah, dan kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, di Amsal 29 ayat 17 berkata, "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." Ini bahagian kita sebagai orang tua juga bagaimana memberikan pendidikan kepada anak-anak kita agar mereka juga nantinya menjadi anak-anak yang penurut, menjadi anak-anak yang punya rasa hormat kepada orang tua. Dan pada akhirnya juga orang tua kan bisa menjadi tenang, tentram, melihat anak-anak mereka yang menurut apa yang mungkin dianjurkan oleh orang tua kepada mereka. Dan kalau tercipta kondisi ini, anak-anak menurut, orang tua merasa bagaimana apa yang mereka sampaikan, merasa begitu anak-anak menerima dan melakukannya, dengan sendirinya suasana batin kita akan juga nyaman, bahagia, dan itu bisa diterapkan dalam keseharian hidup kita. Dan masing-masing bisa berkata, enak ya di rumah sendiri bersama orang tua, bapak, ibu, mami, papi, mama, papa. Anak-anak bisa begitu menyampaikannya. Oleh karena sekali lagi orang tua bisa berperan sebagai pelaku firman Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian di Amsal 6 ayat yang ke-20. Bagaimana Tuhan memerintahkan buat anak-anak supaya itu juga ada pengaruh dalam kesehatan keluarga. "Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu." Sering terjadi pergolakan atau pertentangan, perbantahan dalam keluarga karena juga anak-anak sulit untuk menerima arahan atau petunjuk daripada orang tua, baik ayah, apalagi dikatakan menyia-nyiakan ibunya. Nah, banyak kali orang berkata, jangan sampai menyia-nyiakan orang tua termasuk ibumu. Ya, kamu harus ingat di mana ibumu berjuang untuk kamu sampai hari ini. Dan kalau tidak ada ibumu tentu tidak ada kamu sampai hari ini. Nah, suasana seperti ini juga akan membuat keluarga kita akan sehat ketika anak-anak bisa berkata kepada orang tuanya, "Bapak, Ibu, aku bangga punya orang tua seperti Bapak, Ibu. Karena aku bisa ada sampai hari ini karena Bapak, Ibu." Dengan diikuti ucapan terima kasih. Dan begitu juga orang tua merasakan hati mereka begitu bahagia memiliki anak-anak yang penurut tentunya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, juga buat para ibu tentunya ya, ini punya peran yang penting, bisa mendatangkan satu kesegaran, kesehatan yang hari demi hari selalu indah dan baru di dalam keluarga. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan di 1 Timotius pasalnya yang ketiga ayat yang ke-14, ayatnya yang ke-11. 1 Timotius 3 ayat yang ke-11, di mana di sini secara khusus dinasihati kepada para ibu atau para istri, karena perang daripada ibu atau istri sangat menentukan untuk kesehatan dalam keluarga. Dikatakan demikianlah pula istri-istri, hendaklah orang yang terhormat
jangan penfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Kalau kita ingat, kita diciptakan sebagai seorang istri adalah punya peran penolong, sebagai penolong. Dan apapun kondisinya dalam keluarga kita, keluarga yang dirasa tidak sehat, tidak nyaman, di situ kita harus berperan penting dengan kita benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan. Bagaimana pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita bisa melihat dalam diri kita, bisa merindukan kehadiran kita, di mana kita bisa nanti menjadi penunjuk atau mencari jalan keluar ketika ada hal-hal yang mereka tidak mampu, tidak sanggup untuk melakukan sendiri. Dan juga sebagai seorang ibu belajar, bukan seorang penfitnah, tetapi seorang yang sungguh-sungguh bisa menahan diri. Jangan pernah ada keadaan yang tidak baik, perilaku siapapun dalam keluarga kita yang kita tidak cocok, yang kita tidak sukai, lalu semua itu kita bawa keluar, ceritakan kepada orang lain. Itu semakin menambah suasana keluarga kita tidak sehat. Tetapi Tuhan inginkan bagi kita sebagai ibu dan sebagai istri, biar kita memiliki sikap yang bisa menahan diri kita. Oleh karena itu, mari di sore hari ini ada banyak nasihat-nasihat firman Tuhan bagi kita sebagai orang tua, bagi anak-anak kita, apalagi dalam masa pertumbuhan mereka ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau anak-anak remaja dan kaum muda bukan lagi anak, itu sudah sahabat dan teman bagi kita sebagai orang tua. Mungkin mereka dengan segala cara hidup mereka setiap hari penting ada arahan, tapi arahan sekali lagi bukan lagi dianggap sebagai anak-anak. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita mau mengusahakan keluarga yang sehat, tergantung kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sekaligus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena dasar semuanya itu adalah perintah daripada Tuhan. Ketika kita mau melakukan, dikatakan Ulangan 28 di sana, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu pada hari ini dan melakukan dengan setia, maka semua berkat akan menjadi bagianmu, termasuk kesehatan di dalam keluarga kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian firman Tuhan untuk sore hari ini. Mari semua kita keluarga Tuhan merindukan keluarga yang sehat secara jasmani maupun secara rohani, dan itu tergantung kepada kita. Karena kita anak-anak Tuhan, mari kita juga mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan sore hari ini dengan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan buat sore hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami meteraikan firman-Mu agar Tuhan kami bisa merasakan keluarga yang sehat, dan kami juga bisa menjadi saluran berkat bagi keluarga-keluarga yang lain yang butuh kesehatan yang sempurna daripada Engkau. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami yang kami pohonkan kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada sore hari ini. Tuhan, kami mohon berkat daripada Engkau sebelum kami mengakhiri ibadah ini. Diberkati semua umat-Mu dengan berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai dan memberkati kami sekalian sore ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dimuliakan atas